Halo teman-teman semuanya, Adi Sarfani ini dan selamat datang di Terus Gadget. Oke, kali ini saya kedatangan paket lagi ya. Jadi ini adalah salah satu smartphone mantan flagship lagi, dan kita bakal coba unboxing ya. Jadi ini adalah mantan flagship di tahun 2019 ya. Oke, smartphone apa ini? Kita langsung saja unboxing ya. Oke, jadi ini adalah Sony Xperia One ya, dan saya dapetin di harga 2.450.000, dan ini di keterangan penjualnya sih ini 97-98% untuk kemulusannya, no shadow, dan cuman dapat batangan seperti ini, jadi nggak dapat charger ataupun kotaknya ya. Dan pertama-tama coba kita cek fisiknya ya. Jadi ini sih mulus banget sih ya. Untuk bagian backdoornya mulus ya. Terus bagian framenya ada beberapa den-den kecil sih. Ini bagian atasnya ada slot SIM, kemudian ada mikrofon, garis antena ya, ada 2 garis antena. Satu lagi ada 3 di bagian sininya. Di bawahnya ada speaker dan ada colokan USB Type-C. Kemudian ada mikrofon ya, dan di sini ada beberapa den ya, ada luka-luka yang luka-luka bekas mic kayak normal ya. Di bagian bawahnya ini, di sebelah sininya ada sensor titik dari, kemudian ada volume up and down, ada tombol power, dan seperti biasa ada tombol shutter ya. Jadi ada tombol shutter di bagian ininya ya. Oke, secara fisik ya 97% sih masuk ya, karena ada beberapa den, ada beberapa luka di bagian bawahnya ini. Oke, tapi secara keseluruhan fisiknya masih bagus ya. Jadi ya nggak seperti HP second ya. Jadi ini kualitasnya 97% dan no shadow. Kemudian ini yang versi AU ya, limbah Jepang lagi. Oke, sekarang kita coba hidupin ya. Oke teman-teman, jadi ini dia smartphone-nya ya, Sony Xperia One versi AU. Jadi smartphone ini sudah saya setting dan hapus beberapa aplikasi bloatware bawaan. Dan sekarang kita coba cek di AIDA 64 dulu kali ya. Oke, di AIDA 64 ya, secara sistem ini adalah Sony Xperia X1 Jepang. Oke, tipenya phablet. Kemudian muatnya Sony, ini model SO-P40 ya, merek KDDDI. Oke, dia menggunakan RAM 6 GB dengan memori internalnya itu cuman 64 GB dan tersisa cuma 46 GB ya. Waduh. Oke, jadi harus perlu penambahan slot micro SD ya. Kemudian di CPU ya. Oke, dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 855 ya. Untuk dapur pacunya yang sudah menggunakan 8 core 7 nanometer. Oke, layar untuk layarnya sendiri ya, dia berukuran 6,5 inci dengan resolusi layar ya 1644 x 3840. Jadi panjang banget ya, karena memang ini adalah layar smartphone dengan dimensi atau rasio 21:9 ya. Jadi ini layaknya layar-layar film sinematik ya. Oke, dengan kerapatan pixel 643 dpi. Wow, dengan refresh rate 60 Hz ya. Kemudian baterai, nah di sini sih kebaca baterainya itu 3300 mAh. Kemudian kita masuk ke ini aja dulu ya, ke tentang ponsel ya. Tentang ponsel, oke. Jadi untuk Androidnya sendiri dia masih menggunakan Android 11 ya. Jadi apakah nanti dapat update sih, kayaknya enggak ya, karena memang ini adalah smartphone limbah Jepang ya. Kemudian sekarang kita coba cek di AnTuTu benchmark. Nah, ini yang paling penting ya.
Untuk AnTuTu benchmarknya untuk Xperia One ini dia mendapat AnTuTu atau skor di angka 500 ribuan ya, 516.000. Ini sih cukup gede ya untuk AnTuTu sebuah smartphone dengan prosesor Snapdragon 855. Oke, di Samsung Galaxy S10 saya yang versi AU juga dia memperoleh skor AnTuTu benchmark di 460 ribuan ya. Jadi gapnya lumayan jauh ya, sekitar 40 ribuan, 40 sampai 50 ribuan sih lumayan ya. Jadi ini kenapa ya, nanti kita coba cek lagi AnTuTu benchmark untuk Samsung S10 ini ya. Oke. Nah, untuk kamera ya, jadi kita coba cek kameranya di AnTuTu benchmark. Oke, sekarang kita coba cek kameranya. Dia menggunakan triple kamera ya di bagian belakangnya dengan resolusi 12 megapiksel. Oke, jadi ada 3 kamera, 1 2 3 dengan resolusi 12 megapiksel. Kita coba tes kameranya ya. Ini di kondisi yang cukup cahaya. Oke teman-teman, jadi itu sedikit tes gamingnya, kita tes PUBG Mobile. Dan secara kesimpulan ya, kalau menurut saya pribadi sih Sony Xperia One ini masih worth it ya, kita beli di harga 2.450.000 karena memang pertama kita dapat smartphone dengan prosesor flagship ya, dengan prosesor atau chipset Snapdragon 855 yang notabene adalah sebuah prosesor flagship di tahun 2019 dan masih kencang ya menurut saya pribadi, karena melihat AnTuTu benchmarknya itu di angka 500 ribuan ya, itu sih kencang untuk di tahun 2021 dengan smartphone dengan harga 2 jutaan. Kalau smartphone baru sekarang ini sih susah nyari smartphone dengan skor AnTuTu yang tinggi ya di harga 2 jutaan. Jadi ini worth it kalau dari segi performance. Kemudian untuk kamera sih
masih bisa diadu ya dengan smartphone 2 jutaan zaman sekarang. Dengan triple kamera beresolusi 12 megapiksel masih bisa diadu ya. Kemudian dia juga memiliki fitur super slow mo juga masih ada ya di smartphone ini. Kemudian dia yang selanjutnya itu dia memiliki rasio layar 21:9 ya. Jadi itu cakep banget sih, beda dari smartphone sekarang ini. Jadi dia memiliki ciri khas tersendiri ya kalau menurut saya pribadi. Dan walaupun ini layarnya berukuran 6,5 inci, jadi masih nyaman buat dioperasiin dengan satu tangan, karena memang bentuknya yang ramping ya, ramping dan memanjang. Oke, kemudian yang terakhir ya mungkin kekurangan ya dari smartphone ini, mungkin kalau menurut saya pribadi, karena memang ini adalah smartphone Sony ya, dan ini adalah bekas limbah Jepang. Jadi yang pertama itu kekurangannya ya, satu dia itu layanan after sales-nya itu susah ya, karena memang Sony nggak masuk resmi juga ke Indonesia, dan ini adalah smartphone internasional limbah Jepang. Kemudian untuk IMEI-nya sih ya pastinya nggak kedaftar di Kemenperin ya. Tapi untuk apakah masih bisa menggunakan kartu, kita coba. Oke, sekarang kita coba pasang kartunya ya. Jadi di sini saya cuma punya kartu XL, kita coba. Dan di sini sih kita dapat sebuah slot SIM dan slot micro SD ya. Oke, masih menyalakan ulang. Oke ya teman-teman. Jadi untuk kartu sih masih bisa kedetek ya di smartphone ini. Ini saya menggunakan kartu XL ya, dan masih bisa kedetek. Dan mudah-mudahan sih tidak ada masalah ya dengan kartunya. Mudah-mudahan bisa aman untuk selamanya. Oke, mungkin segitu dulu kali ya video kita tentang Sony Xperia One ini yang saya dapetin dengan harga 2.450.000-an. Dan kalau seandainya teman-teman pengen beli, nanti link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Keren ya, panjang banget. Oke deh, nanti kita coba review ya. Bye bye.